Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini kita kehilangan satu mahasiswa laki-laki karena masyarakat kemarin ya. Itu ternyata ikutnya yang TTM. TTM apa? Iya ya, yang TTM itu ya. Baik, untuk pertemuan web kedua hari ini kita akan membahas tentang rancangan satu siklus pertama dan rancangan satu siklus kedua. Ini ada beberapa mungkin yang belum selesai mengerjakan untuk yang siklus pertama. Monggo segera diselesaikan agar segera bisa melakukan. Baik, nanti takutnya kalau kelamaan, nanti di lembaganya sudah selesai pembelajaran. Kan takutnya udah liburan, mahasiswa belum observasi. Nanti kan nggak bisa observasi kalau tanpa anak-anak gitu. Jadi usahakan sebelum liburan observasinya sudah selesai. Gitu ya Bunda. Untuk mahasiswa yang belum menyelesaikan rancangan satu siklusnya segera diselesaikan agar bisa segera observasi. Untuk nanti kesulitannya yang mana bisa ditanyakan langsung mumpung kita bertemu lewat web ini. Sebelum itu saya jelaskan dulu mengenai rancangan satu siklus. Kemarin itu kan ada formatnya, ada contoh pengisiannya juga di LMS. Itu bisa dibaca mengenai cara bagaimana pengisian atau pembuatan rancangan satu siklus pertama. Mungkin semuanya sudah buka, tapi belum sempat mengerjakan atau entah bagaimana. Ini saya jelaskan lagi. Pada format rancangan satu siklus, itu ada beberapa poin yang perlu diisi, yaitu ada siklus, tema, kelompok, tanggal, tujuan perbaikan, identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, rencana kegiatan, serta di bawahnya itu ada kolom-kolom pengisian nanti kegiatan apa yang mau dibuat. Yang pertama itu ada siklusnya tentunya siklus pertama. Jadi nanti silakan ditulis rancangan satu siklus pertama. Kemudian ada tema. Tema ini mau menyesuaikan di lembaga atau pakai tema yang lain itu boleh. Terserah mau pakai tema yang mana. Kan banyak kan di TK itu temanya, silahkan dipilih atau mau menyesuaikan pada saat itu tema di TK itu apa itu boleh. Kemudian kelompok, mau kelompok bermain atau di TKA atau di TKB. Kemudian ada tanggal ini rencana kalian observasinya tanggal berapa. Tapi ini menyesuaikan lagi kalau kalian misalkan sudah saya ACC nanti diperbarui mau observasinya tanggal berapa. Kemudian tujuan perbaikan ini sama seperti yang di refleksi awal. Di refleksi awal itu tujuannya apa? Itu tidak boleh diganti, disesuaikan dengan di refleksi awal. Identifikasi masalah ini juga, analisis masalah ini juga, perumusan masalah. Nah, ini tidak boleh diganti, harus sesuai dengan refleksi awal. Jadi harus sama dari aktivitas 2 sampai selesai. Tidak boleh diganti ya. Kemudian rencana kegiatan ini mengisi di kolom-kolom itu. Di kolom-kolomnya itu ada kolom SKHK ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau di TKA 3B itu 5 hari, kalau KB boleh 4 hari. Kemudian ada pembuka, inti, penutup. Nah, ini pembuka, inti, penutup, ini bukan pembukaan di RPPH,
bukan inti di RPPH ataupun penutup di RPPH. Ini kegiatan, 3 kegiatan yang akan dimasukkan di kegiatan inti di RPPH. Nah, cara bagaimana menentukan kegiatannya di rancangan 1 siklus pertama pada pembukaan, inti, penutup, ini disesuaikan sama rumusan masalah. Kalau misalnya rumusan masalah mengenal angka, berarti kegiatan pembuka sama kegiatan penutup itu tentang kegiatan mengenal angka. Entah itu nanti di hari pertama mengenal angka 1 sampai 5, hari kedua 6 sampai 10 dan seterusnya, itu terserah, yang penting pembukaan dan penutup dari sesi pertama sampai sesi kelima itu tentang pengenalan angka. Kemudian kegiatan intinya bagaimana? Kegiatan intinya itu sesuai rumusan masalah juga. Kalau rumusannya masalah tadi mengenal angka, misalkan melalui kartu angka, berarti intinya ini dari sesi pertama sampai sesi kelima itu mengenai kartu angka. Jadi pembukaan penutupnya kegiatannya mengenal angka, dari sesi pertama sampai sesi kelima, nanti intinya tentang kartu angkanya. Kartu angkanya, kalau misalkan tadi pembukaannya pengenalan angka 1 sampai 5, misalkan kartu angkanya juga pengenalan angka 1 sampai 5, tapi melalui kartu angka. Ini di sesi 1 sampai 5, kegiatan intinya harus kartu angka. Bisa dipahami ya. Kemudian RPPH-nya gimana? RPPH-nya kegiatan pembuka, kegiatan inti, penutup. Kalau pembuka sama penutupnya itu sama seperti di lembaga masing-masing, seperti apa, entah itu berbaris, berdoa, itu boleh. Tapi kegiatan intinya yaitu 3 kegiatan yang ada di format rancangan 1 siklus. Kan tadi ada kegiatan pembuka, inti, penutup. Nah, ketiganya ini dimasukkan ke kegiatan inti pada RPPH. Ngoten nggih, jadi RPPH yang kegiatan pembuka sama penutup itu boleh disesuaikan sama lembaga masing-masing. Kegiatan intinya ada 3 yang berisi tentang kegiatan pembuka, inti, penutup yang ada di rancangan 1 siklus pertama. Jadi nanti selama 5 hari itu kegiatannya tentang, kalau tadi yang saya contohkan mengenal angka melalui kartu huruf, jadi selama 5 hari nanti kegiatannya itu mengenal angka melalui kartu huruf. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai mengerjakan ini, setiap harinya itu ada yang namanya skenario perbaikan serta refleksi. Refleksi ini berbeda sama refleksi awal. Itu contohnya juga ada. Jadi kalau rancangan 1 siklusnya sudah saya ACC, sudah saya iakan, nanti silahkan praktek di lembaga masing-masing. Jadi setiap hari, misal sesi pertama itu sudah selesai nih. Nah, jadi jenengan bisa mengerjakan skenario perbaikan serta refleksi. Jadi nanti jumlah dari skenario perbaikannya itu ada 5, kemudian refleksinya juga ada 5. Karena kita ada 5 sesi, 5 kali. Kalau untuk KB boleh 4, jadi nanti skenario perbaikannya ada 4, skenario perbaikannya ada 4, sama refleksinya ada 4. Jadi menyesuaikan dari sesinya. Kemudian kalau setelah itu mengerjakan itu, ada skenario perbaikan, ada refleksi, itu bisa langsung mengerjakan rancangan 1 siklus kedua. Cara mengerjakannya sama, cuma kalau di siklus kedua ini yaitu perbaikan dari siklus pertama. Kalau misalkan nih, tadi di sesi 1 mengenal angkanya 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu ternyata di lapangan anak-anak masih kesulitan. Nah, itu bisa diperbaiki di siklus kedua, bisa diturunkan. Kalau misalkan anak sudah mahir di 1 sampai 5, itu nanti di siklus keduanya bisa dinaikkan. Jadi tergantung di situasi lembaganya masing-masing.
gunanya skenario perbaikan sama refleksi itu yaitu untuk mengerjakan rancangan satu siklus yang siklus kedua. Cara pengisiannya sama, pembukaan, inti, menutup, kayak yang saya jelaskan tadi, cuma nanti ada perbedaannya dengan yang siklus pertama. Untuk temanya, itu bisa mau tetap pakai itu tema yang di siklus pertama atau beda, itu terserah mau pakai kegiatan temanya yang berbeda itu gak apa-apa, diperbolehkan berbeda tema dari siklus pertama. Yang terpenting nanti ada skenario perbaikan sama refleksi itu tujuannya untuk bisa mengerjakan atau merefleksi diri lah, intinya selama kegiatan itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, apakah nanti siklus keduanya itu masih ada peningkatan atau ternyata di lembaga masih belum mampu. Nah, itu nanti bisa dikerjakan direfleksi diri, kemudian menulis rancangan siklus kedua sesuai dari skenario perbaikannya. Gitu. Itu untuk siklus kedua. Nah, sebelum ke siklus kedua, karena ini di e-learning kalian masih stay di siklus pertama, mungkin ada beberapa yang sudah saya persilahkan untuk menuju lapangan atau observasi di lembaga. Ini ada beberapa yang belum. Kira-kira ada siapa yang belum? Yang masih ada kesulitan? Saya Bu Arisnawati Bu. Iya, gimana? Saya mempertanyakan yang riset itu kan 5 sesi. 5 kegiatan. Ya. Jadi itu kan semua bermain peran. Setiap hari berbeda. Ya. Itu sebenarnya benar apa enggak? Atau praktekkan saja? Kalau mau berbeda misalkan itu berarti bermain perannya profesi ya? Ya. Itu boleh berbeda. Misalkan hari pertama perannya apa tadi? Apa Mbak? Yang menjadi diri sendiri di mana? Itu boleh, terus nanti keduanya apa, ketiganya apa, itu boleh berbeda. Enggak setiap hari pakai pengenalan diri sendiri, itu jangan. Jadi lebih baik berbeda. Cuma nanti di kegiatan pembuka sama penutupnya itu disesuaikan sama tujuan. Rumusannya apa? Rumusannya apa? Mbak Risnawati, rumusan masalahnya apa? Oh ya. Ya, berarti nanti kegiatan pembuka sama penutupnya berkaitan dengan apa tadi? Percaya diri? Apa? Iya. Tentang percaya diri. Kemudian nanti kegiatan intinya itu tentang apa? Bermain peran. Ini punyanya Mbak Risnawati. Itu kan sudah saya koreksi kan. Nah, itu di RPPH-nya jenengan. Jadi yang di format rancangan satu siklus itu sudah betul. Cuma di RPPH-nya kegiatan intinya itu belum sesuai. Jadi kegiatan intinya ada 3, yaitu kegiatan pembuka, inti, penutup pada
rancangan satu siklus pertama. Jadi penempatannya yang salah. Jadi di RPPH kegiatan intinya itu ada 3, yaitu kegiatan pembuka, inti, penutup diri siklus pertama. Berarti di situ ya, Bu? Ya. Ya. Yang di RPPH kan, kegiatan pembuka sama penutup itu sesuai dengan lembagamu. Kegiatannya apa biasanya? Ya kegiatan intinya aja itu yang disesuaikan sama RI1. RI1 kan ada 3 kegiatan kan? Nah itu kegiatan intinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Kemudian yang belum ini punyanya Mbak Dian. Ada Mbak Dian? Iya. Sudah dibaca feedback dari saya? Ya. Ya. Jadi kegiatan pembuka penutup nanti isinya tentang mengenal bentuk geometri. Kemudian nanti kegiatan intinya tentang media balok berpasangan. Kemudian RPPH-nya juga. RPPH-nya itu di kegiatan inti ada 3 kegiatan yang ada di RIS1 tadi, kegiatan pembuka, inti, penutup. Gitu ya. Jadi kebanyakan ini tuh sebetulnya RPPH-nya belum disesuaikan kegiatan intinya. Kegiatan intinya itu isinya kegiatan pembuka, inti, penutup, diri 1. Jadi 3 kegiatan itu. Bisa dipahami? Terus ada lagi yang belum. Siapa ya? Gimana? Adakah kesulitan? Siapa ini? Bu. Gimana, Bun? Suaranya terputus-putus. Mohon maaf, Bun, suaranya terputus-putus. Gimana? Suaranya putus-putus soalnya. Kayaknya nge-lag ya. Ya bisa kalau misalkan bisa di chat aja. Gimana? Ada yang lain yang masih kesulitan menulis rancangan satu siklus pertama? Sepertinya baru beberapa ya yang sudah itu. Apakah yang lain itu belum mengerjakan atau bagaimana? Baru 4 orang loh ya yang sudah. Gimana Bunda? Bunda Ririn gimana? Sudah mengerjakan atau belum? Bunda Indah tolong di-mute dulu ya. Sama Bunda Dian. Suaranya masuk. Bunda Ririn ada nggak ini orangnya?
Bunda Ririn ada. Kemudian Bunda siapa ini yang belum? Gimana Bunda? Gimana pembukaan inti penutupnya? Menghilang lagi ini orangnya. Terus yang lain? Bunda Nurjana? Belum kan? Gimana Bunda? Ya, harus sesuai dan berkaitan dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Nanti baru merancang itu, RIS-nya. Rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalahnya kan kemarin kemarin itu kemarin Gimana? Iya, kan yang di bawah sendiri itu kan ada rumusan masalah sama tujuan toh. Nah, itu rumusannya gimana? rumusannya itu tentang itu tentang penyelesaian masalah. Iya, itu kan masalahnya. Lah, rumusannya gimana? Rumusan itu kan bagaimana bla 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 melalui bla bla bla. Ya, rumusannya gimana? Coba dicek dulu deh. Takutnya lupa. Ya. Ya. Jurnal itu ya? Ya, itu kan ada 2 jurnal. Jurnalnya itu yang pertama, kalau misalkan yang saya contohkan tadi kan mengenal angka sama melalui kartu huruf. Berarti ada 2 jurnal, yang satu mengenal huruf, yang satunya mengenai kartu angka. Jadi ada 2. Jadi juga disesuaikan sama rumusan. Jadi rumusan itu jangan sampai lupa dan jangan sampai hilang. Karena itu suatu yang terpenting dalam mata kuliah ini. Dan itu tidak boleh diganti. Itu harus sampai selesai yaitu rumusannya. Ya, karena kita kan mata kuliahnya skripsi. Skripsi itu kan butuh judul. Judulnya itu kan ditarik dari rumusan itu. Gitu. Jadi jangan sampai lupa. Ya, itu nanti sih jurnalnya itu tujuannya untuk pengisian di bab 2. Nanti kan laporannya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kajian teori. Kajian teori itu ya ditarik dari itu tadi. Mungkin teori-teorinya ngambilnya jadi jurnal. Kemudian nanti ada bab 3. Bab 3 itu metode, bab 4 itu pembahasan, bab 5 itu penutup. Jadi prosesnya itu sangat-sangat panjang. Makanya saya jauh-jauh hari itu berpesan untuk jangan sampai kalian penelitian sebelum liburannya sekolah. Takutnya kalian tidak bisa observasi. Kalau tidak bisa observasi, kalian tidak bisa menyusun laporan PKP-nya, skripsinya. Karena kan laporan itu awalnya kan dari observasi itu. Kalau kalian nggak bisa observasi kan berarti nggak bisa menyusun. Gitu. Jadi saya sangat-sangat berpesan selesaikan sebelum liburan sekolah. Itu. Siklus 2-nya itu perbaikan dari siklus 1. Kalau siklus 1-nya ini udah selesai, silahkan observasi di lembaga. Nanti
skenario perbaikannya bagaimana, refleksinya bagaimana, itu baru bisa menyusun siklus kedua. Selesaikan dulu di siklus pertamanya dulu aja. RPPH-nya kegiatan inti RPPH ada pembukaan, inti, penutup. Kegiatan intinya itu ada 3 kegiatan yang ada di RIS tadi kan ada 3 kegiatan, pembukaan, inti, penutup. Nah, itu ditarik di RPPH yang di bagian kegiatan inti. Ya, jadi nanti ada 5 RPPH, karena ada 5 sesi, berarti ada 5 hari. 5 hari kan berarti ada 5 RPPH. Sebentar, ada pesawat lewat. Ya, oke, gimana? Sesuai rumusan. Iya dong, hujannya itu kan tadi di permasalahannya kan. Nah, itu permasalahan udah ditarik di rumusan. Kalau rumusannya gimana? Makanya saya tadi dari awal kan tanya rumusannya bagaimana. Gitu. Nah, itu segera dikerjakan ya. Takutnya nanti nggak sampai observasinya. Soalnya kita observasinya itu 2 kali. Ada di siklus 1 sama siklus kedua. Sedangkan ini kan pembelajaran di TK itu kan bentar lagi udah liburan toh. Takutnya itu nggak sampai gitu loh. Soalnya pengalaman-pengalaman sebelumnya itu mahasiswa itu keteterannya di situ. Pembelajaran udah mau habis, mereka belum selesai nih membuat RIS-nya. Padahal kan kita observasinya 2 kali, ada RIS 1 sama RIS 2. Nah, udah mepet mau liburan, mereka baru itu. Jadi nggak sempat, akhirnya nggak selesai laporannya. Makanya saya iya, sesuai RPPH. Kan tadi sudah membuat RPPH toh, ya itu yang diobservasikan selama 5 hari. RIS 1 5 hari, RIS 2 5 hari, gitu. Jadi kalau saya misalkan jenengan hari ini upload nih di e-learning tentang RIS 1, segera diperbaiki. Kemudian besok ajukan lagi. Nanti hari Senin bisa langsung observasi. Kalau jenengan molor terus, akhirnya nanti di akhir yang kesusahan. Udah liburan, akhirnya nggak bisa observasi. Sedangkan observasi itu kan butuh sama anak, nggak kita sendiri. Gitu. Kalau misalkan kita sendiri mah, kapanpun bisa. Ini soalnya kita mepet-mepet sama liburan. Takutnya kita nggak sampai, akhirnya kita nggak bisa nyusun laporan. Saya tuh kadang gimana ya, kasihan sama mahasiswa, udah ngikuti dari awal dan sampai akhir. Nah, ini terbentur sama lembaga, karena lembaga udah liburan gitu, jadi nggak bisa observasi, nggak bisa nyusun. Akhirnya mengulang lagi di semester depan gitu. Kasihan gitu loh, udah capek-capek mikir, akhirnya kayak gitu. Jadi saya di awal-awal makanya selalu bilang segera diselesaikan, gitu ya. Ya, ada lagi? Ya, sudah. Ya, ya.
Ya, kalau tema boleh diganti. Sebentar, sebentar. Rumusannya masalahnya apa dulu? Mm-mm. Mm-mm. Bagaimana melalui boneka tangan? Ya. Mm-mm. Sebentar, sebentar. Ini yang dijelaskan format RIS1-nya dulu aja, jangan masuk ke RPPH. RIS1-nya kan ada pembuka, inti, penutup. Nah, kegiatan pembuka, inti, penutupnya di sesi pertama itu apa? Sebentar, sebentar. Itu formatnya sudah jenengan kirim ke e-learning belum? Enggak ada. Cuma baik Bu, akan diperbaiki dahulu gitu. Bawahnya enggak ada. Coba dikirim dulu. Oke. Enggak bisa. Ya, coba nanti dikirim dulu aja deh. Soalnya itu kan yang formatnya sebelumnya, itu kan ada pembukaan, inti, penutup. Itu pembukanya tepuk fokus dan pengenalan boneka tangan. Kemudian intinya guru bercerita dengan alur sederhana, variasi suara, dan kontak mata. Penutupnya anak menyebutkan tokoh dalam cerita. Nah, sedangkan rumusan masalahnya itu kan meningkatkan konsentrasi melalui kegiatan bercerita dengan boneka tangan. Jadi nanti di pembukaan sama di penutup itu kegiatan, ini kan konsentrasi, berarti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konsentrasi. Itu kegiatannya seperti apa, itu tolong dicari.
Kemudian intinya, kegiatan inti itu isinya tentang kegiatan bercerita melalui kegiatan bercerita dengan boneka tangan. Jadi dari sesi 1 sampai sesi 5 itu nanti kegiatannya itu. Entah itu nanti topiknya berbeda, itu silahkan, tapi kegiatan inti itu nanti isinya kegiatan bercerita dengan boneka tangan. Gitu ya. Pembukaan penutupnya itu terserah kegiatannya apa, yang penting melibatkan konsentrasi anak. Tuh. Nanti kemudian ditarik ke RPPH. Di RPPH nanti di kegiatan inti isinya ada 3 kegiatan. 3 kegiatan ini yang ada di RIS 1 tadi, kegiatan pembuka, inti, sama penutup. Gitu ya. Oke. Kemudian ada yang lain. Ini yang sudah itu kan baru 4. Ibu Maijanatun, kemudian Irma Rahmayanti, Koridotul Husni, sama Irnia Safitri. Nah, ini dari keempat ini sampai saat ini sudah observasinya yang keberapa hari? Bunda Maijanatun ada? Gimana? Bunda Maija ada kan? Nah, itu progresnya gimana? Ya, berarti besok hari terakhir. Nah, hari terakhir jangan lupa di hari terakhir silahkan nanti ada videonya. Dari pertama, dari kegiatan pembuka sampai penutup itu divideokan. Nanti di dalam video itu ada supervisor 2. Jadi ada jenengan, ada mahasiswa, ada supervisor 2 sama anak-anaknya. Dalam video itu ada di hari terakhir, di siklus pertama maupun siklus kedua, nanti di hari terakhir harus ada video. Gitu. Terus yang lain, Bunda Irma. Hari kelima. Ya, jangan lupa videonya ya. Kemudian Bunda Koridotul Husni. Sama. Oke, Bunda Irnia. Kenapa daring? Oh, masih ujian madrasah. Berarti ujian madrasah itu kayaknya sampai hari Senin. Oh, oke. Soalnya di sini sampai hari Senin, Selasa itu baru masuk. Berarti nanti silahkan observasi di hari Senin sampai hari KB apa TK? TK berarti di hari Jumat ya. Nanti di hari Jumat jangan lupa pakai video. Oke. Ada yang lain yang belum? Atau masih mau ada yang ditanyakan, itu boleh, mumpung masih ada waktunya. Kita kan sampai jam 3:30. Gimana? Ya. Ya. Kalau mau hari Senin atau mau mulai besok ya nggak apa-apa. Itu tergantung, yang penting terlaksana selama 5 hari. Nggak harus mulainya itu hari Senin, itu nggak harus. Mau hari Kamis, hari Rabu, itu terserah, nanti yang penting tanggalnya itu ada, disesuaikan sama selama observasi. Bunda Irma, gimana?
Ya. Ya. Kalau mau gitu juga nggak apa-apa. Itu kan kalau misal mau ngedit kan kadang kan ada yang nggak bisa ngedit kan, jadi bisa dari full sampai awal sampai akhir. Kalau mau diedit juga nggak apa-apa. Yang penting editingnya itu nggak perlu dikasih suara-suara atau musik-musik. Jadi real selama pembelajaran di kelas. Kadang itu ada yang mengedit-ngedit tapi ada backsoundnya musik-musik. Akhirnya pembelajarannya kan nggak bisa saya dengar gitu loh. Boleh diedit. Ya. Sama-sama. Ada yang lain? Bunda Ririn ini tadi kemana? Kok menghilang akhirnya? Bunda Nadia, gimana? Ada nggak ini? Ada namanya, tapi nggak ada suaranya. Gimana? Masih ada yang ditanyakan? Iya. Enggak. Yang penting nggak cuma 5 menit loh ya. Karena kan 5 menit logikanya selama kita pembelajaran 1 hari hanya 5 menit kan nggak mungkin. Ya. Sama-sama. Bunda Ririn, Bunda Nadia. Ini ada orangnya apa enggak? Dari tadi diam-diam aja. Nanti kesulitan. Terus ini ada Bunda Doreta enggak? Saya tuh udah lama mencari-cari kok. Kadang ada, kadang menghilang. Itu soalnya dari refleksi awal. Bundanya ini susah sekali dijelaskan. Enggak ada ya. Ya ampun. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Kalau tidak, saya mau absen. Iya, gimana? Iya, nggak apa-apa. Jurnal itu cari aja di Scholar. Banyak itu Scholar. Sesuai dengan rumusan. Rumusan masalahnya apa? Sudah ingat belum? Ya, berarti cari satu jurnal tentang motorik halus, satu jurnal tentang meronce. Nah, itu silakan cari di scholar.com gitu, nanti terus dicari. Banyak itu. Ya. Ada lagi? Ya. Ya, ini tadi yang saya cari-cari. Gimana, Bunda? Terus? Suaranya menghilang, Bunda. Ya, kalau putus-putus lewat chat aja nggak apa-apa. Diketik di chat.
Sambil menunggu kita itu ya, absen. Bunda Khoridotul Husni ada, Indah Melani ada, Bunda Irma ada, Bunda Maijanatun ada, Bunda Irnia ada, Bunda Doreta nggak ada, Bunda Risnawati ada? Ada. Bunda Nurjanah ada, Selfie nggak ada, Bunda Ririn? Bunda Ririn Ermawati ada? Oh, ada tapi nggak ada suaranya tadi. Oh iya ada. Oke. Kemudian Bunda Dian ada, Bunda Nadia ada. Oke. Gimana Bunda siapa tadi? Bunda Nadia? Apakah sudah lancar sinyalnya? Gimana? Ya, gimana? Terus kesulitannya di mana? Oh, gak apa-apa. Nanti disesuaikan saja pembuka penutupnya apa, berkaitan dengan apa tadi? Upaya apa tadi? Kosakata ya? Nanti kegiatan pembuka sama penutupnya tentang kosakata tidak harus pakai apa tadi, interaktif. Yang interaktifnya nanti ditaruh di intinya. Bisa dipahami? Jadi nanti pembuka penutupnya yang di RIS 1 itu kan ada kegiatan pembuka, inti, penutup. Kegiatan pembuka sama penutup itu tentang kegiatan kosakata. Itu tidak harus pakai yang media interaktif tadi. Nah, media interaktifnya nanti ditaruh di kegiatan inti. Jadi kegiatan inti dari sesi 1 sampai 5 itu isinya media interaktif itu. Tadi kan ada radio, televisi, dan lain-lain toh nanti ya. Jadi itu satu hari misalkan pakai radio. Nah, itu nanti ditaruh di kegiatan inti tapi pakai media interaktif. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Saya ingin bertanya. Ya. Ya, jadi kalau di PKP itu kan memang 1 minggu kadang bukanya 2 aktivitas ya kan?
Nah, kalau PKP itu kan tidak boleh meninggalkan satu aktivitas sama sekali kan. Jadi harus dari aktivitas 1 sampai aktivitas 16 itu harus urut. Nah, itu due-date-nya itu nggak ada. Itu saya buka sampai kegiatan 16 selesai. Biasanya setelah kegiatan aktivitas 16 itu masih ada perpanjangan waktu, tapi saya kurang tahu karena memang biasanya infonya itu kan pasti mepet. Jadi nanti itu ada waktunya, tapi biasanya tidak sampai 1 bulan, paling 2 minggu doang. Jadi usahakan selesai aktivitas 16, setelah itu tinggal submit di pelaporannya. Makanya saya jauh-jauh hari sudah bilang kan, jangan molor-molor waktunya, pergunakan waktunya dengan baik, karena di mata kuliah ini tidak bisa meninggalkan aktivitas berapapun, jadi harus berproses. Misalkan ini kan udah di aktivitas 4, kemudian di aktivitas 5. Nanti di aktivitas 5 ini jangan sampai tertinggal, jangan sampai lompat langsung ke aktivitas 6. Jadi harus urut. Ini kan udah dibuka kan sampai aktivitas berapa ya? 8 kalau nggak salah. Nah, ini aja udah sampai aktivitas 8, tapi mahasiswa masih baru di aktivitas 4. Nah, itu kan agak-agak terlambat ya. Jadi sebisa mungkin segera diselesaikan agar sampai waktunya berakhir itu sudah selesai juga. Soalnya skripsi ini kan nanti laporannya ada bab 1 sampai 5. Nah, itu penyusunannya pun juga harus butuh waktu karena memang tidak bisa. Biasanya kan kalau orang-orang copy paste. Sekarang itu nggak bisa. Soalnya ada plagiasinya. Nanti setelah jenengan submit itu nanti keluar plagiasinya berapa persen. Nah, itu tidak boleh lebih dari 30%. Gitu. Makanya saya kemarin di web 1 bilang sebelum kalian submit usahakan cek plagiasi mandiri. Entah itu saya sarankan sih. Sebetulnya kalau di marketplace itu kan ada banyak. Itu pun harganya murah, cuma paling 2.000, 1.500 gitu. Cuma tingkat kepercayaan, tingkat apa ya? Itu kadang ada yang nakal marketplace-nya. Tokonya itu ada yang nakal, itu diturunkan, akhirnya plagiasinya rendah, padahal hasilnya tuh tinggi, dimanipulasi. Nah, kalau kalian mau pakai marketplace, itu saya sarankan ceknya tidak hanya 1 kali, dan misalkan 2 kali, cuma itu berbeda toko, beda orang. Nah, itu kan nanti kalau misalkan 2-3 kali, itu kan mungkin manipulasinya kan kelihatan loh. Kalau misalkan cuma 1, takutnya itu toko manipulasi. Hasilnya tinggi, dimanipulasi rendah gitu. Itu ada. Cuma kalau misalkan pakai Turnitin asli, kalian itu mahal banget bayarnya. Gitu. Jadi sebelum nanti setelah laporan selesai saya ACC kan itu kan submit, diunggah di apa itu namanya, ada sendiri kan tempatnya. Nah, di situ sebelum kalian unggah di situ cek Turnitin terlebih dahulu. Gitu. Biar nanti hasilnya di bawah 30%. Kalau hasilnya di atas 30% itu dinyatakan tidak lulus. Kalau Aril itu kan ada tutornya difasilitasi toh untuk cek Turnitin, cek plagiasi. Nah, ini skripsi sama PKP ini yang belum. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ya.
Cuma pilihannya itu ada 2, cek mandiri sendiri. Jadi kalian biaya sendiri pakai Turnitin, cuma itu Turnitin itu mahal gitu. Nah, kemudian saya sendiri pun saya nggak punya gitu loh. Karena memang dari UT tidak difasilitasi itu. Kalau Ariel, tutor itu difasilitasi. Mahasiswa itu bisa cek 2 atau 3 kali gitu loh. Nah, yang di PKP skripsi ini tuh nggak ada, belum ada gitu. Jadi bisanya ya cek mandiri. Kalau cek mandiri itu kan misalkan jenengan kalian pakai Turnitin itu kan mahal. Nah, saya sarankan yang itu pakai marketplace, tapi jangan cuma 1 kali. Misalkan 2 sampai 3 kali dan itu beda toko gitu. Itu murah. 1.500 sampai 2.000-an. Nah, gitu makanya jangan cuma 1 kali. Kalau 1 kali kan takutnya itu. Kalau misalkan 2 kali sampai 3 kali kan mungkin ya adalah perbedaannya. Nah, itu kan bisa kita enggak terlalu manipulasinya itu loh. Gitu. Cuma yang lebih akurat memang mandiri, cuma mahal. Saya aja nggak ada, nggak punya akun Turnitin. Saya biasanya ya pakai itu, marketplace. Cuma nggak 1 kali, 2 sampai 3 kali gitu. Kalau dosen itu kan tuntutannya punya karya ilmiah gitu ya, artikel. Nah, itu kan juga butuh itu. Nah, saya pun juga di marketplace. Cuma ya itu nggak 1 kali, 2 sampai 3 kali. Tuh. Gimana? Masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya akhiri. Gimana? Ya, coba saya ceknya ya. Sebentar. Ya. Indahmani. Banyak sekali, Bunda. Itu kok banyak banget. Kegiatan di format Tri1 itu kan ada pembuka, inti, penutup. Itu tidak perlu menjelaskan guru mengajak anak duduk melingkar dalam satu, enggak perlu, Bunda. Jadi kegiatannya itu pembukaan 1, inti 1, penutup 1. Pembukaannya kegiatannya apa, intinya apa, penutupnya apa, enggak perlu dijelaskan kayak gini Bu, panjang ini enggak perlu. Masih mute Bunda itu. Nah, ini misalkan pembukaannya tepuk konsentrasi, tepuk diam, tepuk dengar, tepuk fokus. Nah, itu cuma 1 aja. 1 tok itu, kemudian kegiatan intinya. Kegiatan intinya ini boneka tangannya di mana? Kegiatan intinya tuh misalkan guru bercerita tentang judulnya apa, pakai boneka tangan gitu aja.
penutupnya juga gitu, kegiatan yang berkaitan misalkan permainan ingat satu cerita itu, satu tok aja, nggak usah banyak seperti ini. Ini nanti terus di RPPH-nya bagaimana penulisannya? Kan di RPPH kegiatan intinya hanya 3. Di RPPH kegiatan intinya ada 3 ditarik dari kegiatan di RIS 1 ini tadi. Masih mute Bunda, jadi nggak keterdengar. Kemudian nanti, jadi di sesi 1 tadi pembukaannya tepuk konsentrasi, tepuk diam, tepuk dengar, tepuk fokus. Intinya guru bercerita tentang apa, pakai boneka tangan. Penutupnya permainan ingat satu kata cerita. Kemudian di sesi keduanya juga seperti itu. Pembukaan sama penutup berkaitan dengan konsentrasi. Kemudian di kegiatan intinya itu tentang bercerita pakai boneka tangan. Berlaku dari sesi 1 sampai sesi 5. Gitu ya, jangan banyak seperti ini, hanya 1, pembukaan 1, inti 1, penutup 1. Gitu ya. Ada yang lain? izin bertanya, Ya. ini yang untuk Sebentar, saya ceknya. Aktivitas 5 membuat rancangan satu siklus kedua. Kemudian menyaksikan dan menganalisis. Iya dong, berarti di aktivitas 5 itu menyusun siklus kedua. Nah, sebelum kalian menyusun siklus kedua, itu harus membuat skenario perbaikan sama refleksi. Jadi nanti ada skenario perbaikan dan refleksi siklus pertama. Nah, baru nanti bawahnya itu rancangan satu siklus kedua. Terus RPPH siklus kedua. itu untuk refleksi sama skenario perbaikan Ada di sebentar. Materi sesi. Sudah sempat saya buka kok itu. Materi sesi iya, yang PowerPoint. Ada nggak? Nah, ada PowerPoint dia aktivitas 5. Yang di PowerPoint. Ya. Ya. Jadi sebelum membuat siklus kedua itu harus ada skenario perbaikan sama refleksi. Kemudian nanti bawahnya baru siklus kedua, bawahnya lagi RPPH siklus kedua. Jadi nanti skenario perbaikannya ada 5, refleksinya ada 5.
Ya, cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan aja yang refleksi. Ya, berarti nanti ada 5 skenario perbaikan, ada 5 refleksi. Yang mana? Oh, ada tugas 1. Ya, tugas 1 ini ya, betul. RIS 1 sama RIS 2. Kalau sudah selesai. Ini kan yang di aktivitas 1, forum diskusi aktivitas 1 sampai aktivitas 6 itu kan nggak ada nilainya. Ya kan? Yang ada itu di tugas 1, 2, 3 itu ada nilai. Gitu. Ada yang lain? Bunda Mai ya. Ya, kalau misalkan di bawah, misalkan kan itu nanti kan kalau yang dari jenengan itu kan RPPH, skenario, sama refleksi. Jadi kalau misalkan mau dijadikan RPPH dulu 1 sampai 5, kemudian refleksi skenario perbaikan 1 sampai 5, refleksi 1 sampai 5 itu nggak apa-apa. Yang penting ada tulisannya, misalkan skenario perbaikan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat. Nanti bawahnya refleksi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu. Biar nggak bingung. Kalau misalkan RPPH, skenario, refleksi, nanti kan bingung. Jadi jadikan satukan aja nggak apa-apa. Yang penting nanti ada keterangannya bahwa ini refleksi keberapa, skenario keberapa. Gitu. Ya. Gimana? Sudah? Tidak yang ditanyakan? Kalau tidak saya akhiri, kan tadi udah absen kan? Tidak? Sebelum saya akhiri, kita ambil gambar dulu. Jadi silahkan on cam. Bunda Ririn, Bunda Nadia, Bunda Risna, Bunda Irnia, Bunda Dian. Oh, udah. Oke. Sudah, saya akhiri. Semoga pertemuan tuap kedua ini bermanfaat. Kalau nanti masih ada kesulitan bisa japri ke saya atau tanya lewat grup. Kemudian yang belum silahkan dikerjakan, langsung diupload di e-learning, nanti segera saya cek agar tidak molor-molor. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.